Cek cek. Domo, aku des. Sudah lama ya nggak bikin konten belajar bahasa Jepang karena ya satu hal dan berbagai hal sih. Karena buku Minano Nihongo saya di Indonesia ketinggalan, jadi nggak bawa buku bahasa Jepang dasar. Akhirnya pinjam sama tetangga dan ada. Dan oke, kita belajar dari sini. Oke, kalau nggak salah terakhir itu dalam channel saya ngomongin tentang ini ya, apa, kata tunjuk kalau nggak salah ya, tentang kata tunjuk kore sore are gitu ya. Mungkin teman-teman yang baru lihat video ini buka dulu lah yang sebelumnya, pelajaran bahasa Jepang sebelumnya. Dan kalau misalnya teman-teman lihat video ini berarti teman-teman juga udah belajar hiragana dan katakana ya, jadi nggak usah lagi. Dan sebetulnya banyak juga sih pembelajaran di YouTube itu, belajar bahasa Jepang itu di YouTube, di channel-channel yang udah besar, yang banyak penontonnya. Oke, sekarang kita belajar tentang waktu ya, jikang itu waktu. Untuk waktu ini, waktu jam dulu ya. Jam ini di Jepang yang sering kita omongkan, yang sering kita dengar itu ada jikang ya, atau jam, fung ya, fung atau pung itu menit, dan ada juga sebenarnya bio sih, kayak senjubio gitu, itu detik, cuman detik jarang untuk dipakai dalam kaiwa ya, dalam percakapan sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjut ke tata bahasa, teman-teman juga harus tahu dulu kosakatanya ya, kosakata atau kotoba yang terlibat dalam pola kalimat waktu ini gitu. Nah, apa aja? Oke, simak ya. Mulai dari kata waktu. Pertama itu ima. Ima itu sekarang ya, ima. Tadi ji atau jikang itu jam ya. Ji-nya aja, ji itu jam. Kalau misalkan ichiji itu berarti shiji, berarti jam 1 kayak gitu. Nah, teman-teman juga sebelum masuk bab ini juga harus bisa dulu bahas apa, menghitung ya. Teman-teman udah bisa kan, yang penting sih 1 sampai 10 aja bisa, baru bisa membuat pola kalimat ini gitu ya. Karena sananya sih ya gampang lah. Kayak 1 sampai 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 itu aja dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gitu. Karena kalau misalkan 11 12 itu kan tinggal 10 ditambah 1, jadi 10 ju 1 ichi ju ichi kayak gitu ya. Cuman nanti ada kesananya nomor-nomor yang spesial yang nggak bisa pakai rumus tadi 10 tambah 1, 10 tambah 3 kayak gitu. Tidak, tapi juga teman-teman harus belajar ya. Ya minimal 1 sampai 10 tadi. Oke, lanjut. Kemudian ada fung atau pung, menit ya. Fung atau pung itu menit. Nah, perlu diketahui juga nih sama teman-teman, kalau misalkan tadi kan fung itu menit ya, tapi ada juga cara bacanya pung. Nah, kalau fung itu orang Indonesia, kalau pung itu orang Sunda. Fung dan pung ya, pakai P ya kalau pung. Kalau misalkan angkanya yang dipakai itu 2, 5, 7, dan 9, itu dibacanya fung pakai F, fung ya, pakai F, fung, orang Indonesia. Nah, kalau misalkan yang dipakai 1, 3, 4, 6, 8, 10 ya, 1, 3, 4, 6, 8, 10 itu maka dibacanya pung gitu. Jadi sampung gitu, jupung gitu, ada pakai P ya, bukan pakai F lagi, pakai P, ini orang Sunda gitu. Nah, tapi kalau yang 1, 6, 8, 10 itu spesial gitu, bukan jadi ichipung, bukan, atau misalnya rokupung, hachipung, jupung, bukan ya. Ini spesial, yang karena spesialnya ingat-ingat 1, 6, 8, 10 ya.
6, 8, 10 itu angka spesial. Itu dibacanya itu ada cu kecil. Kalau cu kecil itu, kalau misalkan I ada cu kecil berarti tulis 2 kali huruf akhirnya. Jadi I, P, P, U, N, ipung. Terus yang 6 itu, kalau yang 6 itu ropung. Bukan rokupung, bukan. Kalau 6 itu roku, kalau di menit itu bukan rokupung, tapi ropung. Ada cu kecilnya, ya. Dan kalau misalkan 8 juga bukan hacipung, tapi ada cu kecilnya juga. Semua angka yang ini 1, 6, 8, 10 itu ada cu kecilnya. Ipung, ropung, hapung, dan jupung. Bukan juupung, tapi jupung. Oke, balik lagi ya. Kemudian ada, kalau tadi fung atau pung itu menit, ada hang. Hang itu setengah. Hangbung. Hang ya, setengah ya. Setengah. Kalau misalkan yuichiji hang gitu. Tadi ji itu kan jam, ju ichi itu 11, yuichiji hang. Di jam setengah 12 ya. Nah, kemudian ada pertanyaannya. Pertanyaan itu nanji gitu ya. Nanji. Sudah saya bahas juga di video sebelumnya itu. Kalau pertanyaan itu pakai deska ya, ada k-nya. Jadi nanji deska itu pertanyaan untuk jam. Jam berapa gitu ya. Ima nanji deska sekarang, tadi kan ima sekarang ya, ima nanji deska sekarang jam berapa. Kalau misalkan fung ya sama, kalau tadi nanji itu dari kanji nani ya, nani itu apa, ji jam, nanji nani ni-nya itu dihilangkan jadi nanji deska. Nah kalau fung juga sama, jadi nanpung ya, nanpung pakai Sunda, nanpung pakai p, nanpung, nanji, nanpung itu ya. Nah kemudian ada kata keterangan pembagian waktu, kayak kalau apa sih, kalau misalkan barat itu IM sama PM kan ya. Nah Jepang juga ada, yaitu gozeng itu IM ya, waktu sebelum jam 12 siang ya, waktu sebelum jam 12 siang berarti dari jam 1 pagi sampai jam 12 siang, sebelum jam 12 siang itu gozeng atau IM. Nah ada juga gogo nih ya, gogo itu berarti setelah jam 12 siang sampai jam 00 malam ya, itu gogo, gozeng dan gogo. Gozeng itu IM, kalau PM itu gogo. Nah kemudian ada keterangan waktu juga ya, belum ke hari ya, masih keterangan waktu ya, kayak siang pagi malam, pagi siang malam. Kalau misalkan pagi itu asa ya, asa, hiru, yoru atau bang ya, malam itu yoru atau bang. Jadi asa itu pagi, hiru itu siang, yoru atau bang itu malam. Itu juga 3 yang tadi juga, asa, hiru, bang atau yoru, itu sering dipakai dalam kehidupan, dalam percakapan sehari-hari. Jadi penting diingat. Nah, kemudian juga ada keterangan waktu besok, lusa kayak gitu ya. Yang pertama itu ada keterangan waktu yang kayak hari ini, besok, kemarin, lusa gitu ya. Nah, Jepang juga ada keterangan waktu seperti itu. Nah, untuk yang pertama itu hari ini ya. Hari ini itu kyo. Ya, hari ini itu kyo. Kalau kemarin itu kino ya. Kemarin itu kino, nanti ada di sini. Kino. Nah, kemudian besok itu asta ya. Besok itu asta. Ya, asta. Diingat-ingat juga asta. Karena kalau misalnya kosakata itu ya wajib diingat sih, kalau misalnya nggak diingat ya udah nggak hafal gitu. Kalaupun misalkan bisa nulis kanjinya, kalau nulis kanji harus ingat sih. Ya udahlah pokoknya harus ingat sih. Kemudian kalau lusa itu asate. Kalau besok itu asta, kalau lusa ya besoknya besok itu asate ya, lusa. Besoknya besok itu asate. Asate. Lihat kecilnya, asate. Kalau 2 hari sebelumnya berarti kemarinnya kemarin itu ototoi.
totoi kemarin gitu. Kemudian ada juga apa ya namanya, kosakata untuk ngasih keterangan waktu seperti tadi pagi gitu ya, atau paginya hari ini gitu ya. Itu kesa itu tadi pagi. Kalau misalkan itu disebutnya, kalau misalkan mas kita ini misalkan contohnya ini sekarang lagi pagi ya, kalau pagi itu kita sebut aja asa ya. Tapi kalau misalkan sekarang itu siang, terus kita membuat kalimat menunjukkan tadi pagi, itu pakainya kesa gitu ya. Kesa tadi pagi ya. Nah kalau misalkan malam, kan tadi malam yoru atau bang ya. Nah kalau misalkan malam ini ya, berarti malam ini tuh, kalau sekarang siang berarti nanti malam ya. Nanti malam itu konbang ya, konbang. Konbang itu artinya malam ini atau ya malam nanti. Maaf, barusan baterainya habis. Tadi sampai mana? Sampai bang, yoru. Ya, bang, konbang itu malam ini ya, malam ini atau malam nanti. Nah, ini juga sebetulnya asal usul dari kalimat konbangwa ya, konbangwa selamat malam ini gitu. Konbang itu kan malam ini ya, jadi konbangwa ya selamat malam ini gitu, bukan selamat malam kemarin atau selamat malam nanti besok gitu, bukan selamat malam besok, bukan, tapi konbangwa itu selamat malam ini kayak gitu ya. Itu sih kayaknya kosakata sebagai ya sering digunakan kalau dalam percakapan untuk keterangan waktu tadi ya. Silakan dihafal, atau misalkan kalian butuh ditulis ya tulis aja, kalau enggak ya beli buku Minano Nihongo, ada semua. Nah, atau juga untuk keterangan waktu itu kalian juga harus menghafal hari ya, hari-harian gitu ya. Kalau hari itu kan Senin Getsuyobi, Kayobi, Suyobi, Mokuyobi, Kinyobi, Doyobi, Nichiyobi gitu ya. Nah kalau misalkan saya cara menghafalnya itu kan kalau yobinya itu sama semua ya. Yobi itu kan hari ya artinya. Kayak tadi kan Getsuyobi, Kayobi, belakangnya itu pasti ada yobi-yobinya, itu yobi aja lah ya, yobi gitu ya. Udah lah ya, itu yobi. Nah untuk menghafalnya dari Senin sampai Minggu, kalau saya itu awalannya aja yang dihafal gitu. Kayak Getsu, Ka, Tsui, Moku, Kin, Do, Nichi. Getsu, Ka, Tsui, Moku, Kin, Do, Nichi. Tinggal ditambah yobi aja nanti. Getsu, Tsuyobi, Ka, Kayobi, Tsui, Suyobi, Moku, Mokuyobi, Kin, Kinyobi, Do, Doyobi, Nichi, Nichiyobi gitu. Getsu, Ka, Tsui, Moku, Kin, Do, Nichi. Getsu, Ka, Tsui, Moku, Kin, Do, Nichi. Kayak gitu kalau saya cara menghafal untuk hari ya. Kalau misalkan nggak apa-apa sih kalau misalkan mau hafalin sama yobinya, Tsuyobi, Kayobi, Mokuyobi, Suyobi gitu. Jadi kadang kalau misalkan ada yobi-yobinya itu pabelit lah ya. Jadi itu kalau cara saya ya untuk menghafal yang yobi-yobi tadi. Oke, langsung ke membuat contoh kalimat ya. Membuat contoh kalimat untuk pola waktu jam ya. Yang tadi jam. Yang pertama itu tadi pertanyaan ya. Kalau untuk pertanyaan tadi kan sudah ya. Ima nanji desu ka? Sekarang jam berapa? Ima kan tadi sekarang. Ima nanji desu ka? Sekarang jam berapa? Gitu. Ima nanji desu ka? Kalau misalkan jawabannya sekarang itu jam berapa ya? Mana HP? Di cas. Contoh aja kalau misalnya sekarang jam 10.15 ya. Siang ya, pagi. Jam 10.15. Ima nanji desu ka? Maka jawabannya Ima juji jugo fung gitu ya. Sekarang jam 10.15 gitu ya. Atau misalkan sekarang jam 7 lebih 10 ya. Jadi Ima wa itu mau pakai wa atau enggak juga nggak apa-apa sih. Ima shichiji jupung gitu ya. Ingat ya, jupung. Ju itu tadi kan
nomor spesial ya, jupung 16810 16810 itu nomor spesial, jadi pakai kecil. 5 sici bukan nana ya, kan nana itu 7 itu bisa dibaca nana atau sici ya, nah yang dipakainya sici. 5 siciji jupung, ada kecilnya jupung ya. 5 siciji jupung, kayak gitu sih. Nah, kalau misalnya mau lengkap pakai detik, 5 siciji jupung sanjubyo 30 detik. 5 siciji jupung sanjubyo jam 7 lebih 10 30 detik. Cuma kan jarang dipakai. Nah itu untuk keterangan waktu, bisa di mix sih sama teman-teman, bikin contoh kalimat lain gitu. Imananji desu ka? Nah sekarang lihat jam, mau jam beneran ya, jam sekarang jam berapa, atau ya misalkan mix lah jam berapa gitu, coba satu-satu. Tapi polanya ya tadi kayak gitu ya, titik-titik ji titik-titik tadi fung ya, titik-titik ji titik-titik fung gitu. Jadi wajib jam dulu ya sebelum menit, jangan menit dulu terus jam, tapi jam terus menit. Ya, iya sih, Indonesia juga gitu kan, kita juga. Sekarang jam berapa? Jam 10 lebih berapa menit gitu. Jam dulu kan. Pertanyaannya tadi pakai deska ya, pakai deska atau nanji, tapi apa ya, hatsong gitu, tapi cara bicaranya dinaikkan gitu, ada bicaranya dinaikkan, imananji gitu. Itu kalau bertanya tanpa deska, cuman itu yang formal ya. Kalau yang formalnya pakai deska, imananji deska gitu. Itu yang formalnya. Kemudian kalau misalkan ingin mengucapkan atau membuat sebuah kalimat dalam keterangan waktu dalam sebuah kegiatan ya, itu hanya dikasih partikel nih setelah keterangan waktu gitu ya. Contoh misalkan watashi wa ya, saya watashi wa kyo hari ini ya, kyo hari ini rokuji ya, rokuji jugohun ni, nah ada ninya, ni okimasta atau okimasu. Watashi wa, nah contohnya gini, watashi wa kyo rokuji hang ni, ya, tinggal tambah ni aja ya, ni baru apa kegiatannya, okimasu bangun. Hari ini saya bangun jam 6.30. Kyo rokuji hang ni okimasu nih, hang ya, hang itu tadi kan setengah ya, atau 30 menit. Jadi rokuji hang ni okimasu, saya bangun jam 6.30 ya gitu. Untuk keterangan waktu disertai dengan kegiatan ya. Jadi waktunya dulu, tadi mau pakai fung silakan, mau ji aja silakan. Jadi titik-titik ji titik-titik fung, ni partikelnya itu ni okimasu. Atau misalkan setiap hari ya, setiap hari itu mayasa ya, bahasa kata baru nih, mayasa rokuji ni, mayasa goji ni okimasu. Okimasu itu bangun ya, bangun tidur, okimasu. Atau misalkan mayasa shichiji ni nihongo o benkyou shimasu, belajar bahasa Jepang setiap hari jam berapa tadi, jam 6 ya. Kayak itulah pokoknya ya, paham ya. Jadi titik-titik ini keterangannya, keterangan waktu ini kegiatan. Kalau misalkan lampau nih ya, kesa, contoh kesa tadi pagi, sekarang malam ya, istilahnya sekarang katakan malam, kesa ya, rokuji ni okimashita. Nah, kenapa jadi masta? Nanti mungkin untuk perubahan bentuk kata kerja itu, nanti mungkin untuk perubahan bentuk kata kerja itu di lain video ya, saya buat video khusus untuk perubahan bentuk kata kerja. Sekarang ya
Itu aja. Pokoknya ta itu kalau misalkan belakangnya ta itu lampau aja ya. Lampau itu berarti sudah berlalu gitu ya. Gitu. Kalau misalkan belum berlalu ya biasa aja, bentuk biasa, nggak usah bentuk ta, bisa mas ya atau ru gitu ya, bentuk kamus. Misalkan asta rokujimi okimas. Besok saya bangun pukul 6. Kemarin. Atau yang si partikelnya ini ya. Si partikelnya ini tuh tidak hanya di depannya itu kata maksudnya kata keterangan waktu aja kayak jam dan menit, tidak, tapi juga bisa dipakai oleh kata keterangan waktu hari ya, tanggal kayak gitu dan hari. Itu bisa pakai ini. Contoh misalkan kalau bulan itu ya, teman-teman itu kalau bulan itu gampang sih sebetulnya. Jadi nggak ada Januari, Februari itu ya. Kalau di sini kan Januari, Februari, kalau di Indonesia kan Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya. Nah kalau di sini tuh Januari itu kan bulan 1, berarti Ichigatsu, Nigatsu, Sangatsu gitu, Yogatsu dan seterusnya gitu. Sampai Junigatsu, bulan Desember ya, bulan ke-12. Nah, kata keterangan waktu seperti itu pun bisa disertai dengan ni. Jadi ni ini tuh bisa dipakai oleh kata keterangan waktu bulan juga. Contoh misalkan Gogatsu ni Nihon e ikimasu, atau bisa Ichigatsu ni Nihon e ikimashita. Atau misalkan kalau enggak bulan juga bisa pakai hari ya. Saya Getsuyobi ni gitu ya. Getsuyobi ni Nihongo benkyou shimashita. Pada hari Senin ya, kalau berarti kalau kita ngomong ta itu lampau dan ngomong Senin berarti Senin yang sudah lalu ya. Untuk contoh kalimat ya teman-teman bisa dibuat ya, di mix dengan keterangan waktu lain dengan kata kerja lainnya. Nggak harus benkyou shimashita atau Nihongo ikimashita. Bisa aja kan misalkan Mokuyobi ni misalkan Tokyo e ikimasu. Bisa juga gitu. Jadi di Kamis saya pergi ke Tokyo. Nah itu ya untuk nih ya. Ini untuk keterangan waktu itu tadi ada jam, ada menit, ada hari ya, ada keterangan PM, IM gitu ya. Silakan teman-teman bikin contoh kalimatnya sendiri di rumah. Kalau misalkan tadi kosakatanya kalian merasa perlu, silakan tulis dan hafal. Dan sayonara.